rambutnya panjang kan, dia pakai putih. Pertama biasa, nah tapi tiba-tiba pas keluar nganga mulut itu, lidahnya telunjuk panjang, nah lidahnya itu jilat-jilat daging-daging yang digantung. Oh, kan suka ada daging-daging kayak bebek gitu, atau apa namanya, daging kambing, ayam, kambing atau gimana gitu ya. Itu ngejilatin itu. Aduh. Padahal kalau misalkan mata batin itu kebuka ya, mata batin itu dibuka, itu kita lihat keraknya itu duduk di samping bakulnya biasanya, panci besarnya itu, dan itu kotorannya masuk ke situ, dan itu diaduk di situ. Menyedap rasa. Restorannya cukup besar saat itu di daerah Dagu, gede restorannya. Dan ternama dong? Ternama. Oh, Masya Allah. Pas lihat. Hai, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja dan selalu bahagia. Jumpa lagi bersama saya Feni Rama dengan bersama Habib Muhammad Noval Syami Alatas. Malam ini sedikit spesial karena sebelumnya, mungkin di konten-konten sebelumnya saya belum pernah bahas masalah pesugihan pada restoran atau warung makan. Nah, malam ini kita akan ulas bareng, saya bersama Habib. Sebenarnya gimana sih kisah-kisah pesugihan pada restoran makanan seperti itu, atau pada warung makan, atau ya kuliner-kulineran seperti itu. Nah, langsung aja kita tanya ke Habib ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat lalu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, malam ini mungkin kita belum pernah bahas nih persoalan tentang kulineran, yang katanya kemarin-kemarin kan marak kalau kulineran itu ada yang pakai pesugihan supaya laris. Ya pokoknya hal-hal yang seperti itulah. Emang banyak sih. Nah, sekarang Habib sendiri pernah nggak dalam perjalanan kehidupan, ya Habib kan kulineran nih, kemana, kalau lagi fatwa ya, kalau majelis kayak gitu kan, pernah nggak sih nemuin, oh ternyata di resto ini atau di warung ini atau di kafe ini kok ada hal-hal seperti itu gitu? Banyak. Pernah banget. Satu sisi pertama saat itu pernah dalam ke daerah Bandung ya, daerah Bandung, di daerah Dago lah, kita nggak sebut nama restorannya. Saat jalan ke sana, udah nyampe parkiran, masuk. Nah, saat masuk ke pintu itu, melihat apa namanya, ngeliatin itu, kirain orang biasa kan, pas ditegesin, ternyata tiba-tiba lidahnya tuh njulur. Oh, panjang. Jadi dia cuman berdiri seperti ini, rambutnya panjang kan, dia pakai putih. Pertama biasa, nah tapi tiba-tiba pas keluar nganga mulut itu, lidahnya telunjuk panjang, nah lidahnya itu jilat-jilat daging-daging yang digantung. Oh, kan suka ada daging-daging kayak bebek gitu, atau apa namanya, daging kambing, ayam, kambing atau gimana gitu ya. Itu ngejilatin itu. Aduh. Nah, semenjak itu langsung, ayo gitu, kita nyari restoran yang lain aja deh. Restorannya cukup besar saat itu di daerah Dagu, gede restorannya. Ternama dong? Ternama. Oh, Masya Allah. Pas lihat, astagfirullahaladzim. Langsung kita udah keluar deh. Kenapa, Bib? Orang-orang pada nanya tuh, kenapa, Bib? Pastilah. Udah nanti aja ceritanya di luar. Kan? Gak enak soalnya. Gak enak, benar. Akhirnya ya udah, kita pulang, kita nyari restoran yang lain. Malah restoran yang lebih kecil dari dia itu pure, nggak pakai apa-apa, dan alhamdulillah enak. Enak gitu ya, alhamdulillah. Justru yang tempat katanya gede ternyata pakai gitu. Masih banyak yang pakai seperti itu. Nah, mungkin nggak semua orang kan bisa ngelihat, ya kan, pasti. Kalau Habib kan ketahuan memang Allah berikan untuk bisa melihat itu. Nah, kalau orang awam itu kan belum tentu bisa ngelihat ya. Iya. Nah, yang sosok yang Habib lihat itu berarti sosoknya perempuan dong, yang lidahnya panjang. Perempuan. Ya bisa dikatakan lah jenis kuntilanak lah kalau orang-orang keren zaman sekarang gitu kan.
Oh gitu. Nah sekarang eh maksudnya kulineran itu kan berarti kan dia make pelaris ya. Konsepnya apa memang harus selalu sama dengan kuntilanak seperti itu? Atau ada konsep-konsep lain? Banyak kalau yang Habib yang ada pengalaman ya, satu pengalaman, satu kita belajar, satu kita pernah megang orang juga. Orang-orang yang mantan pakai seperti itu memang banyak pilihan. Ada yang kuntilanak, ada yang pocong juga, terus ada yang maaf kera, monyet putih, ada apa namanya yang dia cuman penarik sukma, itu ada macam-macam sih. Pesugihan tuh macam-macam, tapi yang kalau dalam konsep di Nusantara ini yang paling banyak ditemuin itu orang-orang yang pakai kera putih, kebanyakan seperti itu. Itu kebanyakan. Tujuannya sama. Jadi untuk biar penglaris dan makanan orang itu, makanan di situ enak gitu loh. Jadi gitu. Orang tuh pingin kesana terus gitu untuk makan itu gitu loh. Pokoknya rasanya mah enak aja. Enak aja. Padahal kalau misalkan mata batin itu kebuka ya, mata batin itu dibuka, itu kita lihat keraknya itu duduk di samping bakulnya biasanya, panci besarnya itu, dan itu kotorannya masuk ke situ dan itu diaduk di situ. Menyedap rasa. Jijik banget. Iya banyak, jadi kayak misalkan pocong, itu pocongnya ngiler kan, atau ludahnya itu dimasukin ke situ, ke bahan makanan itu. Oke, jadi benar dong ya, kalau kalian pernah dengar cerita bahwa oh di restoran ini nih ada pelarisnya nih, terus juga pernah ada dulu kita pernah dengar kalau kita flashback viral bahwa ada suatu restoran bakso ya yang menggunakan iler pocong gitu kan. Dan ternyata malam ini Habib bilang seperti itu, memang benar berarti ya? Iya, emang banyak banget yang kayak begitu. Karena mungkin konsepnya di saingan ya, namanya orang persaingan dagang gitu. Ya? Persaingan dagang, terus dia mungkin terbuai dengan keegoannya, gua harus laris, gua harus sukses di situ. Akhirnya dia lewat jalan samping biar dia agak cepat gitu kan. Akhirnya melakukan yang namanya pesugihan itu gitu. Nah, biasanya sih yang seingat saya nih yang mungkin ada salah gitu, setahu saya kalau hal-hal seperti itu, pesugihan kayak kulineran seperti itu ada batasnya kan? Ada jangka waktu gitu. Ada jangka waktu, biasanya cuma 3 tahun atau 5 tahun. Semua lah, bukan pesugihan aja. Kalau kita misalkan pakai susuk atau misalkan pakai apa, itu kebanyakan memang 5 tahun dan itu harus di-upgrade lagi. Atau harus ritual kembali gitu loh. Biar kayak awal lagi. Awal lagi. Oh gitu. Nah, ada 3, ada 5. Berarti kan itu dari awal datang pasti perjanjian. Atau memang yang nentuin tuh yang Habib tahu nih dari cerita-cerita pengalaman yang pernah orang Habib obatin gitu ya. Perjanjiannya itu dari awal yang nentukan si orang yang datang atau si dukunnya? Tergantung tumbal, tergantung apa yang dipakai. Maksudnya take a gift ya, tergantung apa yang orang ini mau sugih kasih gitu loh. Karena menurut saya, nggak tahu kalau yang lain ya, ada 5 lah sebenarnya orang yang cepat tuh mana gitu loh. Yang pertama adalah biasanya yang dikasih itu anak. Itu anak laki-laki atau anak perempuan. Cuman kebanyakan yang diminta sih anak laki-laki. Oh gitu. Itu kebanyakan yang diminta anak laki-laki. Kedua, ibu. Masya Allah, ya Allah. Ibu. Ketiga, saudara. Kakak atau adik. Yang sedara. Ya kan? Yang keempat, sahabat. Atau paman lah. Ibarat kata, saudara, kakaknya ibu, atau kakaknya bapak, dan sahabat, teman biasanya. Kerabat begitu. Sama sahabat ya? Di situ. Yang kelima, orang lain. Orang lain itu berarti bisa pegawai. Bisa pegawai, bisa musuh sebenarnya bisa. Oh iya. Bisa, cuman agak lama prosesnya. Oh, maksudnya lama untuk dapat hasilnya. Hasil uangnya. Gitu. Tapi yang paling cepat itu anak. Iyalah, karena kan pengorbanannya lebih itu, berarti kan anak, ibu. Anak, ibu, kan terus. Cepet itu. Pokoknya semakin dia besar pengorbanannya, semakin cepet yang dia dapetin. Benar. Gitu. Oh, serem ya.
Ya mau nggak mau gitu, kebanyakan memang seperti itu. Nah, berarti kalau 3 tahun 5 tahun itu tergantung dari 5 ini. Tergantung dari 5 yang dikasih ini, maksudnya yang ditumbalkan lah ibarat kata. Misalnya 3 tahun. 3 tahun kan misalkan kayak yang saya tahu ya, yang Habib juga pernah ngobrol sama salah satu dukun lah. Itu kalau 3 tahun tuh biasanya diminta tuh kayak paman, kerabat lah. Oh, lebih kondisinya lebih jauh gitu kan ya gitu ya. Oh, oke. 5 tahun baru nih yang depan nih. Anak atau ibu gitu loh. Itu konsepnya jauh 5 tahun. Nah, dan itu pasti sukses dalam 5 tahun itu. Benar-benar orang ngeliat itu restoran itu rame, banyak yang beli, laris lah pokoknya. Itu. Nah, pertanyaanku tuh misalnya nih, oke, anak nih gitu ya. Ternyata, nah dia punya anak misalnya 4 nih, contohnya lah dia punya anak 4. Kan yang diambil nih yang anak nih, yang laki atau yang perempuan. Dari 4 ini misalnya diambil 1, jebret diambil nih. Itu tahun pertama apa udah masuk 5 tahun udah cukup 1 aja? Apa nanti ada lagi? Nah, 5 tahun itu kan nanti tergantung jinnya yang minta. Dalam 5 tahun itu, misalkan kita numbalin nih anak laki-laki nih, misalkan. Ya kan ada 1 orang numbalin anak laki-laki dengan kurun waktu 5 tahun, lo pasti sukses di sini. Asal 5 tahun. Kalau mau lanjut atau harus di-upgrade, ya kan? Harus di-upgrade, ya nanti jinnya yang nentuin, gue mau ini nih, anak lo yang ini, atau mau apa, atau mau ini, atau bahkan bisa ke dirinya sendiri, gue mau jiwa lo. Gue mau diri Anda dalam waktu berapa tahun, nah baru ditentuin sama jinnya dalam waktu 10 tahun atau apa, lo pasti sukses. Tapi sebelum itu lo ikut saya nantinya. Amit nauzubillah menjalik, serem ya? Oh, tak kirain tuh udah pertama tuh datang bilang 1 nih dari kan anaknya 4 katanya. Oh, tiap setahun tuh diambil yang ini. Enggak. Jadi setahun itu untuk 5. Setelah itu di-upgrade baru yang nentukan si jinnya. Apa tetap mau si anak atau malah justru si jiwa yang orang yang datang ke situ. Oh, tergantung berarti ya kalau di-upgrade. Kayaknya sih kalau namanya di-upgrade lebih ya. Lebih, karena kan jangka waktunya lebih panjang. Jangka waktunya lebih panjang. Bisa juga ya, dia jadi budak. Jin memang. Jadi selama 10 tahun itu, ya mau nggak mau, bukan waktu dia untuk meninggal di bumi ini, ya dia udah ibarat kata meninggal dan ruhnya itu ngikut sama jinnya tersebut. Amit-amit jadi pesuruh. Ya Allah. Dan saat dia mati itu, keluarganya ini bukan malah seneng. Yang pengalaman Habib ya, saat itu Habib ngobatin orang itu di Subang, di daerah Subang, di daerah terpencil lah Subang ya. Itu kayak, ini orang kalau kita bilang dengan mata duniawi ya, ini orang kayak Pak Haji, ini kayak Pak Haji loh. Ini Pak Haji kayak sawahnya berhektar-hektar, ya kan? Tapi saat beliau meninggal, beliau ternyata ketahuan pakai pesugihan. Bukan meninggal itu ke istrinya ninggalin uang banyak, ninggalin warisan banyak, ternyata ninggalin utang. Jadi kayak dibalik. Yang tadinya lo senang, saat lo udah, ayo, nah keluarga lo tinggal mentahnya aja udah. Kayak nol lagi dong. Kayak nol lagi. Jadi sawah-sawah itu udah nggak ada artinya, dijual untuk bayar utang. Entah dari mana itu utang, nggak ketahuan. Jadi ibarat kata nih kalau zaman sekarang dibilangnya uang panas. Oh, karena kan sumbernya si Pak Hajinya itu. Pak Hajinya pulang, tadinya kaya raya kan. Pak Hajinya pulang, jadi back to basic, dari nol lagi, malah ninggalin penderitaan kepada keluarganya. Nah itu istrinya sampai nangis-nangis pas itu. Beb ini gimana? Malah minta bantuin kita jualin rumahnya, bantuin syariatin jual tanahnya. Itu cuma buat bayar utang. Bayangin tanah sekitar, pokoknya kalau setahunya Habib, ingatnya Habib itu sekitar 15.000 hektar. Itu sawah, persawahan. Kalau misalkan diolah kan nggak mungkin dong, duit itu nggak mungkin nggak ada gitu. Ya, betul. Terus rumah segede-gede, ibarat kata rumahnya dia sendiri aja itu sekitar 500 meter plus tempat yang buat ituin gabah tuh,
itu udah berapa ratus meter lagi, di sebelahnya ada rumahnya lagi, di sebelahnya ada rumahnya lagi. Tapi pas Pak Hajinya itu meninggal, istrinya aja heran. Ini Pak Hajinya meninggal, tiba-tiba ada orang datang itu, ibarat kata tanah ini semua ini dijual buat bayar utang ini Pak Haji, tiba-tiba berapa puluh atau berapa ratus miliar gitu dia bilang. Nah si Pak Haji itu sebelumnya nggak pernah bilang kalau saya ini ada utang. Nggak gitu. pernah. Orang have fun aja saat hidup. Oh jadi kalau aku ambil kesimpulan jadi yang penagih itu juga mungkin karena makhluk dari orang-orang Ya, mungkin nggak tahu, gitu kan, nagih karena ya ini udahlah karena pemeran utamanya juga udah nggak ada. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kok bilangnya itu Pak Haji? Pak Haji. Karena itu ada pembahasan nanti kalau kayak gini loh. Kita pergi haji di tanah haram itu banyak sebenarnya orang yang nggak ke Ka'bah. Dia cuman di sini dia bikin acara di Indonesia pergi haji bla 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 bla, dia bikin syukuran atau apa, saat terbang ke sana dia nggak ke situ. Itu karena memang hukumannya dia atau karena dia ngerasa ya udahlah gue kesini kan hanya untuk pamoritas aja. Karena memang untuk gelar. Memang nggak diterima. Karena mau nggak mau dia kan sudah mendoakan Allah Ta'ala. Iya tentu. Dia gitu. ngerasa akhirnya seperti itu ya. Itu ada, makanya ada satu cerita, ada satu tempat di Mekah itu sebenarnya ada satu daerah yang memang khusus untuk pemujaan. Maksudnya? Ya orang-orang muja itu bukannya ke Ka'bah, ada lagi tempat memang orang-orang tempatnya dukun, tempatnya apa itu di Mekah ada. Tempat kumpulnya mereka? Iya. Dari segala negara? Itu ada sebenarnya, cuman kan kita nggak mau buka itu. Akhirnya frontal nanti. Iya. Nanti rame lagi. Ya. Itu ada seperti itu. Itu otomatis udah dari mulut ke mulut kali ya? Iya. Karena mau nggak mau sekarang begini aja, kita mendoakan Allah, terus kita pergi haji ke rumahnya Allah, ibarat kata kiblat kita nggak bakal mungkin diterima gitu lah. Kata Allah udah ngedoain saya, masa mau ke rumah saya gitu kan, hello gitu. Dan itu banyak terjadi sekarang. Banyak orang yang pakai itu karena ya mau nggak mau orang itu berpikir yang penting gue sukses dulu deh di dunia. Instan ya. Padahal semuanya nggak ada yang instan sebenarnya. Kalau kita pikir pesugihan pun nggak ada instan, kita harus berritual dulu, kita harus suguhan dulu, ibarat kata kita harus numbalin dulu, baru kita dapat, kan nggak instan sebenarnya. Proses juga. Ada proses juga sebenarnya. Malah lebih serem. Nah, mungkin ya karena digelapkan hatinya dengan dengan keegoannya, dengan setan yang ada dalam dirinya, akhirnya ya udah ngelakuin itu. Yang penting gue proses untuk dagangnya cepet lah. Tiba-tiba langsung rame, gue dapat apa yang gue mau, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan perjanjian dari awal ya, anak nih perjanjian atau ibu. Ternyata ada ingkar tuh dalam itu, tapi itu udah dari awal sih ya? Dari awal. Diambil langsung ya? Diambil langsung, mau nggak mau. Kecuali kalau ada upgrade kedua, ada upgrade lagi, diingkar baru ya? Baru. Nah itu kebanyakan seperti itu. Kalau ingkar ya dirinya lah. Itu ada level-level selain korban itu tuh ada level-level nggak sih Habib? Misalnya dia ngorbanin apa sih? Yang lain selain nyawa manusia itu nggak ada ya? Ya kalau mau cepet itu intinya. Tapi selain itu ada? Ada, kayak misalkan kerbau atau ayam hitam, ayam cemani, atau kambing, itu ada sebenarnya. Cuman nggak instan, maksudnya nggak lebih cepat dari keluarga kan, intinya seperti itu. Saya pernah dengar nih ada berita bahwa di suatu jalanan itu di suatu titik sering terjadi kecelakaan di suatu titik nih. Jadi nggak kemana-mana ya, udah jadi di jalan itu aja gitu kan. Dan konon katanya bahwa ada yang pakai pesugihan di situ. Tanaman biasanya. Ditanam, kayak misalkan kita punya kadang gini, dukun itu ngasih pilihan. Ada yang ditanam kayak
minyak wangi itu. Rumahnya jin lah ibarat kata, atau apel jin atau apa racikannya dia, ditaruh kodam di situ atau ditaruh jin di situ, ditanam di depan kafenya atau rumah makannya. Ya udah, yang dia jadi tumbal itu adalah orang-orang yang ngeblank, orang-orang yang misalkan nggak baca doa atau lagi apa, itu setiap tahun. Jadi bener. Itu ada yang seperti itu memang. Jadi yang dikorbankan adalah orang yang di luaran, di luar keluarga. Cuman saat itu ada korban mati baru rame. Warung itu. Warung rame sekitar 6 bulan ibarat kata atau apa. Nanti setiap tahun begitu. Oh, berarti bener dong ya. Kalau ada cerita di jalanan titik itu kayak begitu ya. Banyak. Kasian dong yang nggak tahu apa-apa. Nah, itu dia. Yang nikmatin siapa, yang jadi korban ya, siapa? Cuma kan dosanya. Ya iyalah, kalau dosa mah jangan dikate, kata gitu. Itu. Oke, nah malam ini kita kedatangan tamu nih Habib. Ada tamu juga ya? Ada tamu juga. Jadi selain kita berdua nih, ada tamu yang narasumber yang kebetulan dia itu mantan pesugihan. Oh, yang bertobat. Udah bertobat gitu kan. Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin kapok atau bagaimana gitu kan. Akhirnya dia sekarang berusaha untuk di jalan yang benar lah. Nah, ini langsung nih kita tanyain gimana sih alur ceritanya, kok dia bisa ngambil keputusan penyugihan, terus bagaimana prosesnya dan apa aja yang dia dapetin, efek sampingnya apa. Terus gimana sih kok sampai dia di titik ya udah deh, kayaknya nih saya tobat aja deh. Gitu. Oke, boleh ya, dipanggil. langsung aja kita undang. Siapa tahu Habib kenal kayaknya. Siapa tahu pernah dulu dia udah pernah disembuhin sama Habib gitu kan. Karena memang hari ini saya juga memang surprise nih, nggak cerita ke Habib kalau ada narasumber gitu loh. Makanya Habib nggak kaget nih, dikirain cuman ya memang penjelasan podcast berdua aja, cuman malam ini saya bawa persyaratan yang berat, yaitu tumbal. Dia meminta orang yang saya sayangi, saya diberi pilihan dari keluarga siapa yang mau saya tumbalkan saat itu. Jadi dengan berat hati saya pilih anak saya yang berumur 7 tahun. Kenceng tapi tiba langsung berubah tuh, dari suara angin akhirnya jadi suara ketawa. Ya, dan di tahun setelah istri saya meninggal, akhirnya saya yang mulai merasa tidak sehat badannya, sakit-sakitan terus.